Ini adalah Canon 800D, kamera Canon keluaran tahun 2017. Bagaimana kelebihan dan kekurangannya untuk pemakaian tahun 2023? Di sini saya sudah siapkan 5 kelebihan dan 5 kekurangan dari Canon 800D untuk tahun 2023. Langsung aja kita mulai dari kelebihannya dulu. Kelebihan yang pertama untuk tahun 2023 yaitu Canon 800D masih memiliki performa yang bagus untuk foto maupun videonya. 800D memiliki 24 megapiksel APS-C CMOS sensor dengan Digic 7 prosesor dari Canon, dan hasil fotonya beneran masih bagus walaupun kamera ini sudah berusia hampir 6 tahun. Gambar yang dihasilkan masih tergolong tajam, warnanya bagus, ciri khas Canon, dan dengan prosesor Digic 7 itu menurut saya belum tertinggal jauh. Artinya kecepatan fokusnya tergolong baik, nggak ada masalah sama sekali selama pemakaian saya. Mayoritas saya suka dengan hasil foto-fotonya. Canon 800D juga mendukung file RAW, artinya kamu bisa dapat hasil terbaik dari foto-fotonya dan tentu lebih leluasa saat editing dengan file RAW itu. Untuk videonya, Canon 800D mampu merekam hingga Full HD 60 fps dan itu menurut saya masih bagus. Dengan 60 fps kamu bisa dapetin slow-mo yang memang tergolong cukup daripada hanya 30 fps. Saya sudah jelasin tentang 60 fps dan 30 fps pada review Canon EOS M3, kalian bisa lihat di sana. Dengan kata lain, kamu punya pilihan lebih dengan model videomu. Video yang dihasilkan mayoritas saya suka, videonya termasuk tajam, warnanya bagus, juga nggak ada masalah sama sekali selama pemakaian saya. Dari performa foto maupun videonya yang tergolong bagus ini, maka terlihat Canon 800D bisa digunakan pada berbagai situasi pengambilan gambar. Lanjut kelebihan yang kedua yaitu performa fokusnya. Canon 800D ditenagai dengan prosesor Digic 7 dan memiliki dual pixel AF yang sudah bagus banget. Otomatis kecepatan fokusnya saat perpindahan objek dengan cepat nggak ada masalah sama sekali seperti yang kalian lihat sekarang. Terlihat 800D dapat berpindah dengan cepat dan halus tanpa masalah sama sekali. Canon 800D juga mendukung tracking pada wajah yang bekerja dengan baik, dan juga 800D memiliki 45 titik fokus dengan 4 mode yang bisa kalian pilih dengan mudah tergantung situasi dari gambar yang ingin kamu tangkap. 45 titik fokus ini lebih banyak dari M6, M5 maupun Canon 200D Mark II. Kelebihan ketiga dari Canon 800D yaitu layarnya. Canon 800D memiliki layar 3 inci dengan resolusi 1 juta titik lebih, dan layarnya ini mendukung full touchscreen layaknya smartphone. Kamu bisa touch untuk fokus maupun untuk memilih semua menu di layarnya. Otomatis adanya layar yang full touchscreen akan sangat membantu pemakaian kameranya dan tentu mempermudah penggunaannya juga. Selain itu layarnya ini bertipe vari angle atau dapat diputar hampir 360 derajat, dan ini akan bantu juga dalam berbagai situasi pengambilan gambar. Selain itu karena ini layarnya vari angle, maka layarnya juga bisa tertutup sehingga lebih aman saat dibawa-bawa. Layarnya ini tergolong cerah, tajam, dan nyaman untuk digunakan. Kelebihan keempat yaitu desain dan fitur-fiturnya. Canon 800D adalah kamera DSLR sehingga gripnya itu nyaman pas di tangan saya, serta karet di gripnya ini beneran karet bukan plastik bertekstur yang menambah rasa aman saat digenggam. Kamera ini memiliki hot shoe yang akan bantu kamu untuk taruh mic ataupun lampu, lalu ada jack audio untuk menambahkan mic eksternal, ada juga port untuk remote, micro USB untuk transfer data, serta ada juga mini HDMI out yang siapa tahu kalian perlukan. 800D memiliki satu tombol putar-putar yang akan bantu kamu, serta kamera ini memiliki banyak tombol fisik yang juga bakalan bantu penggunaanmu. Banyaknya tombol fisik ini akan terasa banget saat foto menggunakan viewfindernya. Banyaknya tombol fisik ini juga termasuk 3 tombol kecil di bagian atas yang bantu banget selama pemakaian saya. Singkatnya, yang paling kiri untuk merubah mode fokusnya secara cepat, di tengah untuk ISO, dan paling kanan untuk on atau off layarnya. Secara default ini bantu banget. Lalu yang saya suka juga tempat memory cardnya berada di samping, yaitu samping kanan, dimana letak seperti ini akan bantu kamu saat mau gonta-ganti memorinya secara cepat. Lalu untuk baterainya berada di bawah, yang bagusnya juga berada jauh dari screw tripod, dan ini artinya untuk ambil baterainya kamu nggak perlu lepas tripod plate yang siapa tahu sudah kamu pasang. Keduanya ini bagus banget. Gak lupa 800D masih memiliki flash internal, dan bagusnya juga 800D memiliki stabilizer digital pada sensornya yang berbasis software. Walaupun ini bukan in-body stabilizer, setidaknya stabilizer digital juga bakal bantu kamu. Ditambah kebanyakan lensa Canon juga memiliki stabilizer pada body lensanya untuk menambah kestabilan gambarmu. Untuk koneksinya, 800D memiliki Bluetooth, Wi-Fi, dan NFC untuk transfer file gambar maupun video ke smartphone
iPhone atau device lain yang kamu punya. Terus kelebihan yang kelima yaitu pilihan lensanya yang sudah banyak. Canon 800D memiliki mount EF, artinya lensa Canon atau third party yang sudah banyak tersedia di pasaran sekarang dengan tipe EF atau EFS bisa dipasangkan ke kamera ini. Adanya banyak pilihan lensa tentu akan bantu dalam memaksimalkan performa kameranya, lalu juga untuk menambah pengalaman dalam berbagai lensa sesuai budget dan keperluanmu. Salah satu lensa murah Canon yang saya rekomendasikan adalah Canon 50mm f1.8 STM yang juga sudah saya review secara lengkap. Itu tadi kelebihan dari Canon 800D untuk pemakaian tahun 2023. Dari kelebihannya ini terlihat kalau kameranya masih cocok banget untuk kamu gunakan baik di tahun ini maupun beberapa tahun ke depan. Namun tentu kamu juga perlu tahu kekurangannya sebagai catatan maupun pertimbangan sebelum memastikan kamera ini cocok atau enggak untuk penggunaanmu. Langsung aja kekurangan yang pertama yaitu 800D belum memiliki 4K ataupun slow-mo 120 fps. Hal ini saya jadikan kekurangan karena adanya kamera lain di range harga yang mirip dan memiliki kemampuan itu. Sebut aja ada Sony Alpha 6100, Fujifilm X-T200 maupun X-A7, lalu ada Canon sendiri yaitu Canon EOS M50. Kalau kamu carinya 4K plus 120 fps maka kamera ini bukan untuk kamu. Lanjut kekurangan kedua yaitu 800D tergolong lambat untuk performa burst-nya atau high speed fotonya yang hanya 6 frame per second. Dimana lagi-lagi dengan harga yang mirip bahkan lebih murah ada kamera lain dengan performa foto yang lebih cepat. Misalnya Sony Alpha 6000 dengan harga lebih murah, kecepatan fotonya juga lebih baik di 11 frame per second. Terus kekurangan ketiga dari 800D adalah ukuran kameranya. Canon 800D adalah kamera DSLR dengan desain yang tidak mungil, artinya kamera ini lebih ribet untuk dibawa kemana-mana. Ditambah beratnya untuk body only dengan baterai dan memori terpasang itu sekitar 530 gram, lalu dengan lensa kit 1855 beratnya sekitar 740 gram dan ini bukan termasuk ringan. Ini juga bisa jadi catatan kamu kalau mau beli kamera ini. Lanjut kekurangan keempat dari Canon 800D adalah prosesornya yang tertinggal. Canon 800D menggunakan prosesor Digic 7 di mana prosesor terbaru dari Canon sekarang adalah Digic X. Akhirnya Canon 800D tidak mendukung tracking pada mata dan performa fokus maupun fitur pastinya lebih baik dengan prosesor yang lebih baru. Bukan berarti Digic 7 itu jelek, Digic 7 pada 2023 masih dalam kategori bagus menurut saya. Hanya saja karena ini video review, saya tetap perlu berikan catatan tentang kamera ini. Kekurangan kelima dari Canon 800D adalah harganya. Menurut saya harganya masih tinggi di mana 800D untuk garansi resmi masih berada di harga 9 sampai 11 jutaan. Padahal di harga segitu ada kamera lain dengan performa yang lebih baik. Contohnya Sony Alpha 6400. Itu performanya lebih baik dari kamera ini atau dari Canon sendiri yaitu Canon EOS M50 Mark II juga memiliki performa yang lebih baik. Tapi tetap itu tergantung budget dan selera kamu. Kamera ini dengan berbagai kekurangan yang sudah saya sebutkan sebenarnya masih dalam kategori bagus untuk digunakan pada tahun 2023. Kalau untuk belajar foto maupun berbagai keperluan profesional, kamera ini tentu masih bisa. Semoga kalian terbantu dengan video ini. Bantu saya juga dengan subscribe. Jangan lupa like, menambahkan komentar atau tanya-tanya karena itu juga berarti bagi pengembangan channel ini. Akhirnya terima kasih banyak dan see you next time guys.